Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan sastra dan teori humanistik. Dan saya Mustika yang akan mempresentasikan tentang hakikat sastra. Hakikat sastra. Sumarjo dan Saini menyatakan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam bentuk suatu gambar konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa, sehingga sastra memiliki unsur berupa pemikiran, pengalaman, ide, semangat, kepercayaan, keyakinan, ekspresi atau ungkapan, bentuk, dan bahasa. Jadi menurut Sumarjo dan Saini, sastra itu memang benar adanya ya, maksudnya emang konkretnya tuh ada, contohnya novel atau drama dan lainnya sebagainya. Kemudian menurut Sarjono, sastra bukan sekedar artefak atau barang mati, tetapi sastra merupakan sosok yang hidup. Sebagai sosok yang hidup, sastra berkembang dengan dinamis menyertai sosok-sosok lainnya seperti politik, ekonomi, kesenian, dan kebudayaan. Sudah jelas ya di sini. Sastra itu memang dari dulunya pasti memiliki khas tersendiri, kemudian yang akan berkembang seiring berjalannya waktu, seperti itu. Kemudian menurut Ginanjar menjelaskan bahwa sastra berguna sebagai alat untuk menyatakan perasaan seseorang seperti cinta, marah, dan benci. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalkan banyak yang kita ketahui ya kan, seperti puisi. Puisi biasanya kita bisa mendapati puisi tentang cinta, dan itu menunjukkan perasaan kita terhadap seseorang. Misal jika seseorang ada yang ingin menyatakan perasaannya, biasanya melalui puisi. Nah, kemudian sebuah sastra mengandung konflik-konflik yang besar dan akan menjadi sorotan publik jika memahami isinya, jika mampu mencerna dan memahami isinya. Kemudian sastra tersebut akan digemari para pembaca jika konfliknya ini menarik. Sebaiknya kalau misalkan konfliknya kurang menarik, maka sastra ini jarang digemari. Jadi dari sini terlihat dari bentuk sastranya, apakah ia menarik atau tidak. Ya, selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada hakikat humanistik. Menurut Hardiman, nilai humanisme itu ada 6. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain atau kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Dikutip dari Tani Reja 2009 halaman 59. Adanya kebebasan berpendapat berarti orang telah mampu menghormati hak yang dimiliki setiap orang. Selain itu, adanya kebebasan berpendapat menandakan bahwa semua orang telah diperlakukan secara sama dan dianggap mempunyai derajat yang sama. Nah, poin yang kedua ada kerjasama. Kerjasama dalam sebuah perbuatan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam masyarakat. Melalui kerjasama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Pekerjaan yang sulit akan terasa lebih mudah. Hal ini dikarenakan beban pekerjaan ditanggung secara bersama-sama. Poin ketiga ada rela berkorban. Rela berkorban adalah merelakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bentuk apapun demi kebaikan. Dikutip dari Sunarso 2009 halaman 15, rela berarti bersedia dengan ikhlas, tidak mengharapkan suatu imbalan atau dengan kemauan sendiri. Berkorban berarti memiliki sesuatu yang dimiliki sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. Rela berkorban dalam kehidupan masyarakat berarti bersedia dengan ikhlas memberi sesuatu seperti tenaga, harta, atau pikiran untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. Walaupun dengan berkorban akan menimbulkan cobaan penderitaan bagi dirinya sendiri.
memiliki sikap rela berkorban, kepentingan bersama jauh lebih penting daripada kepentingan sendiri. Poin keempat adalah peduli terhadap orang lain. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Dikutip dari Pratiwi 2010. Sikap peduli merupakan suatu sikap yang memerhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Poin yang kelima ada tolong menolong. Menurut Salam tahun 2000 halaman 78, tolong menolong adalah mau membantu atau menolong baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk tenaga atau moral. Suka menolong orang lain memiliki ciri-ciri 4. Yang pertama ada mau menolong siapa saja yang mengalami kesulitan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang yang ditolongnya. Yang ketiga, atas dasar kemauan sendiri atau tidak diperintah oleh orang lain. Yang keempat, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Poin yang ke-6 ada solidaritas. Nah, solidaritas ini merupakan kesediaan untuk memerhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Nilai solidaritas mengikat manusia yang sama-sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Nah, sebagai nilai solidaritas ini dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi, mengasihi sesama dan murah hati terhadap manusia. Dikutip dari Suteng 2007 halaman 13. Di sini saya akan menjelaskan humanistik dalam karya sastra, di mana penjelasan hakikat sastra sendiri dan humanistik itu sendiri telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di mana pendekatan humanistik ini biasanya dipilih oleh penulis maupun orang-orang yang berkarya dalam sastra, yaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, di mana biasanya nilai-nilai kemanusiaan ini diperjuangkan karena adanya isu-isu ataupun permasalahan yang dialami oleh sastrawan itu sendiri. Seperti contoh buku karya Muhammad Gunawan, yaitu yang berjudul Kita di Sarajevo, itu hadir untuk mengecam kebiadaban penindasan militerisme saat itu. Nah, dalam buku ini sebenarnya tidak hanya membahas memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di kota Sarajevo saja, tapi di kota-kota lain yang memang ada isu-isu penindasan di sana. Melanjutkan presentasi mengenai analisis psikologis humanistik dalam karya sastra. Di dalam karya sastra itu akan tergambar bagaimana tata kehidupan dan pola tingkah laku masyarakat tempat karya tersebut diciptakan. Salah satu bentuk karya sastra dapat berupa novel. Dan di antara sekian novel yang cukup populer dan banyak mengundang perhatian khalayak adalah novel karya Asma Nadia dengan judul Rumah Tanpa Jendela. Novel ini ditulis oleh Asma pada tahun 2011 dalam kerangka paradigma sosiologi sastra. Demikian merupakan wujud peran pengarangnya, baik sebagai sastrawan maupun anggota masyarakat terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, kajiannya tidak terbatas pada unsur artistik yang secara internal membangun kualitas kesastraannya,
melainkan juga mengarah pada latar belakang sejarah dan sosial budaya yang melatar belakanginya. Novel ini juga mengangkat kisah tentang realita kehidupan anak-anak yang kurang mampu atau bisa kita bilang ekonomi menengah ke bawah, dengan setting kawasan akhir pembuangan sampah yang bertempat di Kampung Menteng Pulo, Jakarta. Novel Rumah Tanpa Jendela ini bercerita mengenai perjalanan hidup seorang gadis kecil bernama Rara, anak berusia 8 tahun. Rara mempunyai keinginan sangat sederhana, bermimpi memiliki sebuah jendela kecil dalam rumah pinggirannya. Rara hanya ingin melihat mentari ketika pagi, juga memandang bulan dan bintang bila malam hari tiba. Mimpi untuk dapat melihat hujan jatuh ke bumi dari balik jendela, dan juga berharap bahwa dengan memiliki jendela dia bisa menghirup udara dengan bebas dan segar. Kehidupan yang digambarkan dalam novel ini merupakan kisah yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat pinggiran. Masyarakat yang tinggal di sebagian sudut kota Jakarta, khususnya para pemulung. Kehidupan para pemulung tentu sangat kontras dengan kehidupan keluarga-keluarga kaya, yang juga digambarkan keterwakilannya melalui kehadiran keluarga Aldo dalam perjalanan hidup tokoh Rara. Masalah sosial yang terdapat dalam sebuah karya sastra merupakan reaksi dan tanggapan pengarang terhadap berbagai kenyataan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini digambarkan oleh pengarang dalam sebuah karya sastra seperti novel, dan novel itu sendiri memiliki karakteristik permasalahan yang luas dan kompleks dibandingkan dengan karya sastra lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.